Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita lanjutkan kitab Sahih Targhib wa Tarhibnya. Kita masuk ke At-Targhib fi Kathratil Jamaah. At-Targhib, anjuran untuk memperbanyak jumlah orang yang sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu semakin banyak jumlahnya, semakin besar pahalanya ya. Dan semakin sedikit jumlahnya, semakin sedikit pula pahalanya. Hadis nomor 411 dari Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha. Faqala, asyahidun fulan? Qalu la. Qala asyahidun fulan? Qalu la. Qal inna hataini salataini athqalus salawati 'alal munafiqin. Walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwan 'ala rukabi. Wa inna safal awwala 'ala mithli safil malaikah. Walau 'alimtum ma fi fadilatihi labtadartumuhu. Wa inna salata ar-rajuli ma'a ar-rajuli azka min salatihi wahdah. Wa salatahu ma'a ar-rajulaini azka min salatihi ma'a ar-rajul. Wa kullama kathur fahuwa ahabbu ila Allah azza wa jal." Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima wal Hakim. Waqad jazima bi Yahya bin Ma'in wa Dhuhli bi sihhati hadzal hadis. Dari Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridainya, ia berkata, suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama kami. Artinya mengimami ya para sahabat. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah si fulan hadir? Mereka berkata, tidak. Apakah si fulan hadir? Mereka berkata lagi, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dua solat ini, itu solat isya dan solat subuh, adalah solat yang paling berat atas orang munafik. Kalaulah kalian mengetahui bagaimana besarnya solat subuh berjamaah dan solat isya berjamaah, niscaya kalian akan mendatanginya walaupun kalian merangkak di atas lutut-lutut kalian. Dan sesungguhnya saf yang pertama itu seperti safnya malaikat. Kalaulah kalian mengetahui bagaimana besarnya keutamaan saf yang pertama, maka kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dan sesungguhnya sholat seseorang bersama seseorang itu lebih mulia dibandingkan sholatnya sendirian. Dan sholatnya bersama dua orang itu lebih utama dibandingkan dengan sholat bersama seorang. Dan semakin banyak yang ikut sholat berjamaah, maka semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim. Dan Yahya bin Ma'in serta Imam Adz-Dzuhli memastikan bahwa hadis ini sahih. Hadis ini Bapak dan Ibu sekalian, ya, menunjukkan bahwa di antara sifat orang munafik itu Pak, ya, dia berat untuk menghadiri sholat berjamaah.
Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ya, ketika menyifati orang-orang munafik ya. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Itu pun mereka riya, ingin dilihat orang. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Ngeri ya, kalau misalnya ternyata kita ini pas mendengarkan adzan ternyata kita jadi malah berat nih mau sholat. Iya, mau pergi ke masjid berat nih. Tapi kalau jalan-jalan, jogging sampai 10 kilo kuat itu Pak. Lari-lari pagi sampai 5 kilo kuat Pak. Tapi jalan kaki ke masjid 200 meter, aduh ya Allah kayak berat banget. Iya, ada apa? Kok ke masjid jadi berat? Itu pasti akibat daripada apa? Akibat ada penyakit di hatinya. Penyakit itu disebut dengan penyakit nifak, ibu-ibu sekalian. Ini penyakit yang ditakutkan oleh para sahabat dahulu. Ya, Muhammad bin Al-Munkadir berkata, adraktu 30 sahabiyan, kulluhum yakhafuna nifaq ala anfusihim. Aku bertemu dengan 30 sahabat, semuanya mereka merasa takut terkena penyakit munafik. Maka dari itu hati-hati, setiap kita berusaha untuk introspeksi diri. Ada nggak penyakit-penyakit munafik itu ada di hati kita? Nah, di antara penyakit munafik itu apa tadi? Ya, merasa berat untuk pergi apa? Sholat, terutama sholat berjamaah. Ya, ini khusus laki-laki ya. Kalau perempuan memang yang lebih utama di mana? Di rumah. Ya. Nah, terutama sholat isya dan sholat apa? Subuh. Karena Nabi mengatakan dalam hadis ini, 2 sholat ini adalah sholat yang paling berat atas orang munafik. Kenapa ibu-ibu? Karena di zaman Nabi kan nggak ada lampu Bu. Ya, di zaman Nabi SAW itu nggak ada penerangan. Sedangkan orang munafik itu ya pergi ke masjid sholat itu cuma buat setor muka istilahnya Pak. Iya. Nah kalau sholat isya, sholat subuh gelap, nggak kelihatan. Sehingga apa? Mereka berat sekali untuk pergi ke masjid itu. Maka dari itulah ibu-ibu dan bapak sekalian, jadilah kita orang yang senantiasa semangat ya untuk menegakkan sholat. Karena tanda orang yang insya Allah hatinya bebas dari penyakit kemunafikan itu apa? Ketika hatinya itu semangat kepada ketaatan. Terutama sholat 5 waktu. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Itu keutamaan sholat berjamaah terutama sholat isya dan sholat subuh. Dan disebutkan dalam hadis yang lain ya. Bahwa pahala sholat isya berjamaah itu sama dengan sholat setengah malam. Dan pahala sholat subuh berjamaah itu sama dengan pahala sholat semalam suntuk. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Hanya pecinta akhirat yang semangat nih ngedengerin pahala tuh Pak. Kalau pecinta dunia mendengar pahala akhirat gak tertarik. Tertariknya kalau ada keuntungan apa? Dunia. Ya, tertariknya kalau ada iming-iming dunia ya, misalnya diumumin nih, siapa yang sholat subuh berjamaah dapat duit 2 juta. Baru tuh Bu, ya semangat itu. Bergegas itu, masjid penuh langsung jam 4 subuh itu Bu. Tapi kalau dikasih iming-iming pahala akhirat, kata Nabi siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia dapat pahala semalam suntuk. Enggak tertarik gitu loh. Kenapa ya? Kok lebih tertarik kepada dunia dibandingkan kepada pahala
akhirat. Padahal kan akhirat lebih baik tidak? Lebih baik. Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Cuma masalahnya yaitu ya hati kita dipenuhi dengan cinta dunia. Faedah yang ketiga ibu-ibu yang bisa kita petik dari hadis ini yaitu keutamaan saf yang pertama buat laki-laki. Karena untuk laki-laki sebaik-baik saf itu yang paling depan. Kalau perempuan sebaik-baik saf yang paling mana? Paling belakang. Makanya saf perempuan itu dimulainya dari belakang Bu, bukan dari depan. Kalau kebanyakan kita lihat perempuan itu mulainya dari mana? Depan, kemudian ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Padahal kata Nabi SAW, saf yang paling utama buat laki-laki perempuan apa? Yang paling belakang. Ya, kenapa sih? Karena memang Islam itu Bu, menganjurkan supaya kita ini semakin jauh dari fitnah. Semakin dekat dengan laki-laki, semakin besar tuh fitnahnya. Semakin jauh, semakin ringan fitnahnya, dan itu lebih utama. Ya. Maka dari itu para laki-laki ini, jangan sampai setiap jamaah masbuk terus. Ya. Ada itu Bu. Ya, Masya Allah dia sih sholat berjamaah terus alhamdulillah. Cuman sayangnya itu masbuk terus. Padahal kata Nabi SAW, la yazalur rajul yata'akhir an sholatil jumu'ah hatta yuakhiruhu Allahu finnar. Senantiasa seseorang selalu terlambat menghadiri sholat Jumat. Dalam satu riwayat yang lain sholat berjamaah. Sampai Allah akhirkan ia ya dalam api neraka. Dalam satu riwayat yang lain sampai Allah akhirkan ia masuk surga walaupun ia termasuk penduduk surga. Gara-gara sering terlambat ya sholat berjamaah, sering terlambat sholat Jumat, akhirnya masuk surganya juga dilambatin sama Allah. Iya, kan gak enak banget orang udah pada masuk surga, udah pada enak-enakan. Ini suruh nunggu nanti ya. Salah kamu, kenapa dulu ya suka lambat sholat gitu kan. Masya Allah. Faedah selanjutnya ibu-ibu yang bisa kita petik dari hadis ini. Sholat berjamaah semakin banyak ya jumlahnya semakin dicintai oleh Allah. Makanya semakin ya banyak nih alhamdulillah yang hadir di sholat berjamaah semakin besar pahalanya Masya Allah. Jadi gimana nih Ustadz, ada 2 masjid, yang satu dekat tapi yang sholat berjamaahnya sedikit. Ada agak jauh tapi yang sholat berjamaahnya apa? Banyak. Mana yang lebih diutamakan, yang dekat apa yang jauh? Kita katakan yang jauh aja gak apa-apa. Ya, kecuali kalau misalnya kamu memilih yang jauh akhirnya malah menimbulkan fitnah. Malah menimbulkan apa? Fitnah. Dan menyebabkan akhirnya masjid yang dekat rumah kita jadi kosong melompong. Nah ini tentu mudaratnya lebih besar. Maka lebih baik jangan. Ya. Hadis berikutnya. Hadis 412 dari Qubath bin Asyam Al-Laythi atau Usyaim. Semoga Allah meridainya. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Salatul rajulaini ya ummu ahaduhuma sahibahu azka indallah min salati arba'atin tatra. Wa salatu arba'atin azka indallah min salati samaniyatin tatra. Wa salatu samaniyatin ya ummahum ahaduhum azka indallah min salati mi'atin tatra. Rahu Tabrani, Hulwar Bazar wa Tabrani bi isnadin la ba'sa bih. Salat seseorang di mana ia menjadi imam untuk satu orang itu lebih utama di sisi Allah daripada sholat 4 orang tapi sendiri-sendiri.
Dan sholat 4 orang berjamaah itu lebih utama di sisi Allah daripada sholat 8 orang tapi sendiri-sendiri. Dan sholat 8 orang yang diimami 1 orang itu lebih utama di sisi Allah dibandingkan dengan sholatnya 100 orang tapi sendiri-sendiri. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani dengan sanad yang tidak mengapa. Iya. Tuh lihat ibu-ibu, ya. Jadi kalau sholat sendirian, sendiri-sendiri sebanyak apapun jumlahnya nggak bisa mengalahkan sholat berjamaah. Karena sudah lewat hadisnya ya, bahwa sholat berjamaah itu keutamaannya sampai 27 kali lipat atau 25. Iya. Baik, kita masuk ke bab ke-18 at-targhib fi shalah fil falah. Anjuran untuk sholat berjamaah walaupun di padang pasir. Hadis nomor 413. Ya, sholat di padang pasir maksudnya sendirian, Bu. Iya, uzlah. Berkata Al-Hafidh Al-Mundhiri, "Waqad dhahaba ba'dul ulama ila tafdhiliha 'ala shalah fil jamaah." Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa sholat sendirian di padang pasir itu lebih utama daripada sholat berjamaah. Namun ini pendapat yang sebetulnya kalau kita perhatikan secara dalil-dalil kurang kuat. Ya, sebab kalau itu yang paling utama tentu banyak para sahabat yang menyendiri di mana? Di padang pasir. Namun yang dimaksud daripada ya ini adalah, dan nanti akan disebutkan hadisnya, Bu, itu di zaman penuh fitnah. Di zaman penuh apa? Fitnah. Yang dimana banyak orang yang sholat berjamaah pun ternyata ya sholatnya nggak tumak nina, cepat banget. Ya, kerusakan agama di mana-mana, kerusakan moral, akhlak dan yang lain, sehingga kita tidak lepas dari fitnah. Maka pada waktu itu yang lebih utama bagaimana? Yang lebih utama kita menyendiri aja, jauh daripada apa? Fitnah. Hadis 413 an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu fil jama'ati ta'dilu 25 shalah fa idza shallaha fi falatin fa atamma ruku'aha wa sujudaha balaghat 50 shalah rawahu Abu Daud wa rawal Hakim bi lafdhihi wa qala sahihun ala syartihima. Warahi Ibnu Hibban fi sahihi wa lafdhuhu qala qala Rasulullah SAW salatul rajul fi jama'ah tazidu ala salatihi wahdahu bi 25 darajah fa in sallaha bi ardin qiyyin fa atamma ruku'aha wa sujudaha tuktabu salatu bi 50 darajah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah melebihi 25 kali lipat daripada sholat sendirian. Dan bila ia melakukan sholat itu di falah itu padang pasir, ya, yang tidak ada orang, dan ia tetap menyempurnakan ruku dan sujudnya, ya, maka itu bisa mencapai 50 kali lipat sholat. Dikeluarkan Abu Daud. Dan Ibnu Hibban meriwayatkan sholat seseorang berjamaah melebihi sholatnya sendirian 25 derajat. Tapi jika ia sholat di sebuah tempat ya, yang tidak ada orang, dalam artian di padang pasir sana seperti yang ditafsirkan dalam riwayat sebelumnya, dan ia tetap
menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka ditulis untuk dia sholat 50 derajat. Ya. Hadis ini ibu-ibu ya, dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa sholat seseorang sendirian di padang pasir karena menghindari fitnah, lari membawa agamanya dari kerusakan, ya, itu lebih utama dibandingkan ia sholat berjamaah. Namun ternyata tidak lepas dari fitnah. Kan disebutkan dalam hadis, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanam yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar. Hampir-hampir nanti kata Rasulullah SAW, harta terbaik seorang muslim adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung. Ya, dan di lembah-lembah. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Itu kapan? Kata para ulama ketika memang kerusakan sudah parah sekali. Sehingga kita tidak bisa lepas dari fitnah dunia, fitnah syahwat dan syubhat. Maka pada waktu itu kita kemudian menyendiri di gunung, beribadah kepada Allah, fokus kita memperbaiki diri, ya. Itu lebih baik daripada kita ya berada di tempat yang di situ memang sudah rusak, ya. Sudah banyak sekali kemungkaran, sudah banyak sekali kemaksiatan, syubhat, syahwat dan yang lainnya. Kita amar ma'ruf nahi mungkar pun sudah tidak didengar lagi sama orang. Ya. Maka pada waktu itu lebih baik kita menyendiri. Tapi kalau kita berada di suatu tempat yang di situ banyak kemungkaran, lalu kita berdakwah, kita memperbaiki mereka, kita berusaha untuk apa? Ya, mengajak manusia kepada kebaikan dan ternyata alhamdulillah banyak orang mau berubah dan yang lainnya. Tentu ini lebih utama, Ibu. Tentu ini lebih apa? Utama. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda, ya, kata Rasulullah, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka itu lebih baik daripada orang yang gak bergaul dan tidak sabar menghadapi gangguan mereka. Tapi dengan syarat kata para ulama, bergaul di sini itu dalam rangka apa? Mewarnai mereka, mengajak mereka kepada kebaikan. Ya. Maka itu lebih baik, ya. Tapi kalau misalnya kita berada di suatu tempat yang kita amar ma'ruf, dakwah sudah enggak didengar, sudah orang juga enggak peduli, cuek, ya. Bahkan kita malah dimusuhi dan yang lainnya. Maka kita ingin selamatkan diri kita, kemudian kita tinggal di suatu tempat yang sepi, ya. Kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu bisa jadi saat itu lebih baik di sisi Allah. Iya. Wallahu a'lam. Hadis 414. Dan dari Salman Al-Farisi, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana rajul bi ardi qiyyin fahanatis shalah falyatawadda fa illam yajid ma'an falyatayammam fa in aqama shalla ma'ahu malakah wa in adzana wa aqama shalla khalfahu min junudillahi ma la yura tarfah." Rahu Abdul Razzaq an Ibn Taimi an Abi Uthman an-Nahdi an Salman. Ya. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang berada di sebuah tanah yang tandus, itu artinya di padang pasir ya, lalu masuk waktu sholat, hendaklah ia berwudu. Jika ia tidak mendapatkan air wudu, hendaklah ia tayammum. Jika ia iqamah saja lalu sholat, akan sholat bersamanya dua malaikatnya.
Dan jika ia adzan, lalu iqamah, lalu ia salat, maka ia salat bersamanya dari pasukan Allah yang tak terlihat ujungnya saking banyaknya. Ya. Artinya kalau kita berada di padang pasir nih ya, entah itu kita sedang safar melewati padang pasir, kemudian kita adzan, kita qomat, maka itu Masya Allah akan sholat bersama kita dari pasukan Allah yang tak terlihat ujungnya, Pak. Saking banyaknya. Apa pasukan Allah itu? Ya dari malaikat dan yang lainnya. Hanya Allah yang maha tahu. Ya. Wa taqaddama hadits Uqbah bin Amir, dan telah berlalu juga hadis Uqbah bin Amir dari Nabi SAW bersabda, Ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si syadhiyatin yu'adhdhinu bis salah wa yusalli. Fayaqulu Allah azza wa jal, unzuru ila abdi hadha yu'adhdhinu wa yuqimus salah yakhafu minni qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Nabi SAW bersabda, Rabbmu kagum kepada penggembala domba yang berada di puncak gunung. Dia adzan, dia untuk sholat, dia pun sholat. Lalu Allah berfirman, lihatlah kepada hambaku itu. Dia adzan dan iqamah, dia takut kepadaku. Sungguh aku telah ampuni hambaku dan aku pasti masukkan ia ke dalam surga. Masya Allah. Ini keutamaan ya. Mereka yang berada di mana? Di padang pasir, ya, tinggal di sana atau sedang mengembala domba dan yang lainnya, atau di puncak gunung sendirian, tapi dia tetap adzan, dia tetap menegakkan apa? Sholat. Maka Allah bangga kepada si hamba itu. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, lihat itu hamba aku, dia adzan, dia iqamah, dia takut kepadaku, Masya Allah. Sungguh aku pasti ampuni dia dan aku masukkan ia ke dalam surga, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ibu-ibu sekalian ya. Ya, ini bagi mereka yang tinggal di mana, Bu? Di pegunungan sendirian. Ya, adapun kita yang ada di perkotaan, maka yang lebih utama sudah kita sebutkan tadi, yaitu sholat berjamaah. Sekarang kita masuk ke bab targhib fi sholatil isya was subhi khassah fi jamaah. Wa tarhib minat ta'akhur anhuma. Anjuran untuk sholat isya dan subuh berjamaah. Dan ancaman dari orang yang tidak menghadirinya. Hadis 415. An Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Man shalla al-isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama shalla al-laila kullah. Rawahu Malik wa Muslim wa lafdhuhu wa Abu Daud wa lafdhuhu Man shallal isya'a fi jama'ah kana ka qiyami nisfi lailah. Wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'ah kana ka qiyami lailah. Dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia sholat semalam suntuk, seluruh malam. Dikeluarkan Imam Malik dan Muslim. Dan ini lafaz Imam Muslim. Dan Abu Daud juga meriwayatkan dengan lafaz, siapa yang sholat isya berjamaah, maka sama dengan sholat setengah malam. Dan siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, maka sama dengan sholat semalam suntuk. Subhanallah. Dikeluarkan Tirmidzi juga sama dengan riwayat Abu Daud
Dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Subhanallah ibu-ibu, lihat bagaimana besarnya pahala sholat isya berjamaah dan sholat subuh apa? Berjamaah. Makanya ibu-ibu yang punya suami, ibu, jangan biarkan suami ibu sholat di mana? Di rumah. Bilang sama suami ibu, Mas lihat pahalanya besar sekali, ayolah kamu pergi. Jangan kayak kita perempuan. Masa kamu mau disamain sama perempuan sih? Kalau perempuan sih memang ada hadisnya. Yang lebih utama di rumah, ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Kalau kita berusaha, ya berlomba-lomba kepada pahala yang besar ini. Bayangkan, ya. Sholat subuh berjamaah bisa mendapatkan sama dengan pahala apa? Sholat semalam suntuk. Dan dalam riwayat Abu Daud, sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, dua-duanya. Untuk bisa mendapatkan sholat semalam suntuk itu ya, Masya Allah. Maka kita berusaha, ya, semangat, jangan pernah lemah, jangan kendor. Jangan sampai kemudian hanya karena sakit sedikit sehariawan gak mau sholat berjamaah. Ya. Pilek dikit gak sholat berjamaah. Dengan alasan orang sakit kan diberikan udzur. Yaitu sakit yang kayak gimana. Ya. Bahkan Nabi SAW saja Bu. Saat sakit menuju kematiannya, beliau tetap mengusahakan sholat berjamaah. Walaupun beliau dibopong oleh 2 sahabat. Padahal beliau sedang sakitnya berat sekali. Ya. Karena itu usahakan, semangat terus. Ya. Hadis 416. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna athqalas salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalliya bin nas thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqa 'alaihim buyutahum bin nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Fi riwayat lil Muslim anna Rasulullah SAW faqada nasan fi ba'di sholawat faqal laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma ukhalifu ila rijalin yatakhallafuna anha fa amura bihim fayuharriqu alaihim bihuzamil hatab buyutahum walau alima ahaduhum annahu yajidu 'azman saminan la syahidaha yakni salatal isya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat atas orang munafik, solat isya dan solat apa? Subuh. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala di 2 solat itu, mereka akan datangi walaupun harus merangkak. Sungguh aku ingin sekali menyuruh supaya ditegakkan solat. Lalu aku suruh seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku pergi bersamaku orang-orang yang membawa kayu bakar kepada kaum yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Lalu aku bakar rumah mereka dengan api itu. Dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW kehilangan beberapa orang pada sebagian sholat. Lalu Rasulullah bersabda, sungguh aku ingin menyuruh seseorang sholat mengimami manusia. Lalu aku pergi kepada orang-orang itu yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Lalu aku akan bakar mereka. Aku akan perintahkan orang untuk membakar rumah mereka dengan kayu bakar. Kalaulah mereka, salah seorang dari mereka mengetahui, ya kalau mereka bisa mendapatkan tulang yang gemuk, pasti mereka akan menyaksikannya. Artinya orang munafik itu Bu, semangat sholat berjamaahnya kalau ada apa? Keuntungan dunia.
Ya. Lihat ibu-ibu, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sholat yang paling berat atas orang munafik itu sholat apa, Bu? Sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Jadi buat orang munafik itu semua sholat sebetulnya berat, ya. Cuma yang paling berat itu sholat isya dan sholat subuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku ingin menyuruh seseorang untuk adzan, lalu aku suruh seseorang untuk jadi imam, lalu aku pergi kepada orang-orang dengan membawa yang orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah itu, ya, dengan membawa kayu bakar itu. Aku akan bakar rumah mereka, Masya Allah. Lihat ibu-ibu, sampai Nabi SAW ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat apa? Berjamaah. Tapi kenapa Nabi enggak jadi melakukannya? Disebutkan dalam riwayat yang lain karena di rumah itu ada anak-anak dan wanita yang tidak wajib sholat berjamaah. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bahwa laki-laki, ya, yang sudah balik wajib sholat berjamaah di mana? Di masjid. Wajib. Kenapa? Karena Nabi ingin membakar rumah mereka itu. Kalau itu hukumnya sunnah, nggak perlu Nabi membakar rumahnya. Ya memang ini khilaf para ulama, ya. Sebagaimana sudah kita sebutkan, ya. Tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Sebagian ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama, dan ini pendapat Imam Ahmad dan ini merupakan madhab Hambali, bahwa sholat berjamaah buat laki-laki itu hukumnya wajib. Dalilnya hadis ini. Dan di antara dalilnya juga hadis tentang orang buta yang minta izin kepada Rasulullah untuk sholat di rumahnya karena tidak ada orang yang menuntun. Tadinya Rasulullah SAW mengizinkan, gak apa-apa. Tapi kemudian Rasulullah memanggil lagi dan berkata, kamu dengar adzan enggak? Kata dia, dengar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'ajib, kalau begitu kamu harus datang. Iya. Bayangkan, orang buta saja tetap disuruh oleh Nabi SAW untuk mendatangi sholat apa? Berjamaah. Bagaimana dengan orang yang melek? Dan subhanallah, ya, orang buta ini yang bernama Ibnu Ummi Maktum, walaupun buta, Bu, tetap datang ke masjid, Bu. Bahkan padahal disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwa rumah Ibnu Ummi Maktum dengan masjid itu melewati kandang binatang berbisa. Ya. Tapi karena Ibnu Ummi Maktum walaupun matanya buta, tapi hatinya melek. Beda zaman sekarang nih. Banyak orang yang matanya melek, hatinya buta, Bu. Iya. Tidak ada semangat kepada sholat berjamaah. Tapi kalau pergi ke mana? Ke tempat-tempat dangdutan, semangat itu. Masya Allah. Dipanggil hayya ala sholah, hayya ala falah, enggak sama sekali bergeming. Iya. Subhanallah, seakan-akan mereka enggak bakalan dibangkitkan kali dari kuburnya, Bu. Padahal di kuburan itu, ya, mengerikan. Kalau bagi orang-orang yang tidak mau menaati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kita ambil faedah juga, Ibu-ibu. Hadis ini celaan terhadap orang-orang munafik. Yang mereka itu berat untuk melakukan sholat berjamaah. Mau sholat berjamaah kalau ada keuntungan dunia saja. Makanya kata Nabi di situ, kalaulah salah seorang dari mereka mengetahui bahwa kalau ia sholat berjamaah dia dapat tulang yang gemuk, daging yang gemuk, pasti dia akan datang itu. Sebagai ejekan Nabi untuk orang munafik. Kan orang munafik itu begitu. Semangatnya kalau ada keuntungan dunia. Orang beriman enggak. Orang beriman tuh lebih semangat kepada keuntungan akhirat.
Orang beriman memandang dunia itu kecil. Ya. Dunia itu kata Rasulullah SAW seperti apa? Seperti bangkai anak kambing kata Rasulullah. Maka ya akhwat Islam, ya kalau ternyata kita lebih semangat kepada dunia dibandingkan kepada akhirat, ini masalah untuk akhirat kita nanti. Iya. Jangan sampai ya kita lebih semangat kepada dunia dibandingkan kepada apa? Akhirat. Kita harus lebih semangat kepada akhirat, Bu. Naam, dunia kita semangat kalau memang ada keuntungan akhiratnya. Kalau dunia itu tidak ada keuntungan akhiratnya, nggak perlu kita semangat. Ya. Buat apa? Kalau ternyata nggak ada keuntungan akhiratnya. Harusnya kita kebalik begitu. Kalau orang munafik ya, semangatnya kepada dunia, kepada akhirat kurang semangat, kecuali kalau di akhirat itu ada keuntungan dunia gitu kan. Kalau orang yang beriman kebalik, semangatnya kepada akhirat, kepada dunia kurang semangat, kecuali kalau di dunia itu ada apa? Keuntungan akhiratnya. Dia semangat cari nafkah, iya semangat kalau memang dengan cari nafkah itu dia bisa sedekah, bisa menjalankan hak-hak ya anak dan istrinya untuk kehidupan akhirat dia, baru dia semangat tuh. Itu yang seharusnya kita lakukan ibu-ibu sekalian, ya. Hadis berikutnya ibu-ibu sekalian, hadis 417. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna idza faqadna ar-rajula fil fajr wal isya asa'na bihi dhann. Rawahu al-Bazzar wa Tabrani wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Kami dahulu di zaman Rasulullah, kalau kehilangan seseorang di sholat subuh dan sholat isya berjamaah, kami berburuk sangka kepada dia. Jangan-jangan ini orang munafik ini. Iya. Nah, di sini menunjukkan ibu-ibu bolehnya berburuk sangka kepada siapa? Kepada orang yang suka meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Karena kata Ibnu Umar seperti itu ya. Kami kalau kehilangan seseorang di sholat subuh dan sholat isya, kami berburuk sangka kepada dia. Berarti ya, kalau misalnya kita ada orang yang malas-malasan sholat berjamaah, padahal dia sehat, dia kuat, tidak ada uzur, boleh nggak kita berburuk sangka sama dia? Boleh. Nggak masalah, nggak apa-apa. Buktinya ini, Ibnu Umar. Ya. Berarti itu menunjukkan apa, Bu? Menunjukkan bahwa tidak menyaksikan sholat berjamaah tanpa uzur ini jelek. Perkara yang tercela di kalangan salafus saleh, di kalangan para sahabat. Iya. Subhanallah. Hadis 418. Wa an rajulin minan nakha qala sami'tu Abu Darda radhiyallahu anhu hina wa hadarathu al-wafah qala uhaddithukum hadithan sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul u'budillaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak wa'dud nafsaka fil mauta wa iyyaka wa da'watal madlum fa innaha tustajab wa man istata'a minkum an yashhada salatain al-isya was subha walau habwan falyaf'al. Rawahu Tabrani fil Kabir. Dari seorang laki-laki dari Banu Nakha, dia berkata, aku mendengar Abu Darda, semoga Allah meridainya, ketika telah hadir kematian kepadanya berkata, aku akan sampaikan kepada kalian hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, beribadahlah kepada Allah
seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Dan hitunglah dirimu termasuk mayat yang akan meninggal dunia. Dan jauhi oleh hati-hati kamu dari doa orang yang dizolimi. Karena doa orang yang dizolimi itu mustajab. Dan siapa di antara kalian yang mampu untuk menyaksikan dua sholat ini, itu sholat isya dan sholat subuh, walaupun merangkak, maka hendaklah ia hadir. Iya. Masya Allah ibu-ibu, ini Abu Darda, semoga Allah meridainya, sebelum wafatnya berwasiat Bu, dengan sebuah hadis yang ia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yang pertama, beribadahlah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Maksudnya gimana? Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah itu. Artinya kita beribadah kepada Allah itu ya dengan penuh ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Allah. Orang yang betul-betul mengenal Allah, dia akan beribadah kepada Allahnya itu seperti melihat Allah, Bu. Saya akan berikan sebuah contoh. Ya. Contoh misalnya saya berkata kepada ibu, saya akan gambarkan kehidupan Rasulullah seakan-akan ibu melihatnya langsung. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya kita menggambarkannya itu saking jelasnya seakan-akan melihat dengan mata kepala, padahal enggak. Demikian pula orang yang sangat kenal Allah, bagaimana namanya, sifat-sifatnya dan yang lainnya, maka dia akan beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Padahal kita tidak mungkin melihat Allah di dunia ini. Iya. Itu menunjukkan ibu-ibu derajat yang sangat tinggi ini, Masya Allah. Ini sebetulnya ya, ini derajat ihsan, Bu. Iya. Yang disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Kata Rasulullah SAW, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak bisa melihatnya, maka Allah yang melihat kamu. Berarti ini ada dua derajat ihsan nih, Bu. Derajat yang pertama beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, ini yang paling tinggi. Derajat yang kedua beribadah kepada Allah tapi merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Nah, kita udah sampai belum tuh derajat itu tuh? Belum kayaknya. Ya, sholat kita masih nggak khusyuk. Ya, kita sholat Allahu Akbar, sholat, tapi pikiran kita kemana-mana, Bu. Pergi ke dapur, ya, pergi ke kantor, pergi ke tempat-tempat yang lain, sampai lupa saya sudah sholat 2 rakaat apa 3 rakaat. Saking gak khusyuknya. Kenapa kita gak bisa khusyuk, Bu? Yaitu karena keimanan, rasa takut kita kepada Allah kurang. Ya, pikiran kita itu, Bu, akan mengikuti apa yang kita sukai dalam hati kita, Bu. Kalau kita sedang menyukai sesuatu, biasanya pikiran kita akan mikir ke situ terus. Ya. Ibu misalnya nih lagi seneng sama teman-teman ibu, lagi seneng masak-masak kuliner dan yang lain. Biasanya sih ya pikirannya pasti ke situ tuh, Bu. Akhirnya kebawa ke dalam sholat. Ya. Kenapa? Karena hati kita lagi asyik dengan sesuatu itu. Maka pikiran pun juga lebih asyik mikirin itu. Tapi kalau kita lebih asyik dengan sholat misalnya,
kita merasa asyik dengan bacaan Quran, insya Allah sih kita akan merasa apa? Khusyuk dalam sholat itu, nikmat rasanya. Nah, ini masalahnya di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak merasakan kenikmatan sholat, Bu. Akibat daripada hatinya lebih nikmat dengan selain sholat. Nikmat dengan dunia dan yang lainnya. Allahul musta'an. Iya. Kemudian nasihat yang kedua apa? U'dud nafsaka fil mauta. Hitunglah dirimu dalam mayat. Maksudnya yakinilah bahwa kamu ini pasti akan mati. Selalu kita ingat-ingat bahwa kematian itu akan datang kepada kita sekonyong-konyong. Siapa yang bisa jamin loh, Bu? Nanti sore kita masih hidup. Ada yang bisa jamin? Tidak ada. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan masih ada ajal seminggu lagi? Masih ada kehidupan buat kita? Enggak tahu. Hanya Allah yang maha tahu. Maka dari itulah kalau kita selalu berpikir, waduh nanti jangan-jangan saya besok mau meninggal nih. Insya Allah kita sungguh-sungguh tuh. Tapi kalau hayalan kita, gampang lah nanti taubatnya udah tua aja. Iya. Gampang lah, saya kan masih muda, masih senang-senang aja lah. Nanti taubatnya udah tua. Gimana mau taubat? Kalau sekarang aja sudah menganggap remeh apa? Taubat. Siapa yang bisa jamin? Pertama, siapa yang menjamin kamu bahwa kamu akan usianya tua? Yang kedua, siapa yang bisa jamin kalau kamu akan diberikan hidayah taubat oleh Allah? Makanya kata Ibnu Qudamah, Bu ya, orang yang menunda-nunda taubat itu seperti apa, Bu? Seperti orang yang ingin mencabut sebuah pohon. Ketika ia cabut kok keras. Lalu dia berkata begini, nanti aja dah cabutnya, setahun lagi aja. Tahun depannya dia cabut tambah keras. Terus dia bilang lagi, nanti deh tahun depan lagi saya cabut. Tambah keras lagi. Pohon maksiat nih, Bu. Kalau dibiarkan berakar di hati kita, sulit, Bu, untuk taubat. Orang kalau sudah asyik dengan maksiat dalam hidupnya, ya, bagaimana dia akan taubat? Kecuali kalau memang Allah yang memberikan kepadanya apa? Hidayah. Maka dari itulah ibu-ibu, jangan pernah kita ini ya banyak berangan-angan bahwa saya akan hidup 1000 tahun lagi. Ya saya pengen hidup 500 tahun lagi, jangan. Yang kita pikirkan bagaimana kita persiapan menuju kematian. Kemudian nasihat berikutnya apa? Hati-hati dari doa orang yang dizolimi. Artinya jangan sampai kita menzolimi orang, hati-hati, Bu. Menzolimi orang tuh banyak, Bu, baik dengan apa? Lisan ataupun dengan apa? Perbuatan. Mungkin kita tidak pernah mukul orang, tapi kita suka gibahin orang. Menggibahi orang termasuk zolim enggak? Zolim. Ya. Kita menyakiti hati orang, zolim. Demikian pula apalagi ya di zaman sekarang ini, Bu ya. Banyak sekali orang-orang yang senang ngebully orang tuh, Bu. Dibully orang itu. Hanya karena dia nggak suka sama orang itu misalnya. Dibully itu subhanallah zolim itu, Bu. Maka berhati-hati. Kata Rasulullah SAW, hati-hati dari doa orang yang dizolimi. Karena doa orang yang dizolimi mustajab. Pasti diijabah oleh Allah. Walaupun orang kafir. Iya, sebagaimana disebutkan dalam hadis demikian. Kemudian ya, wasiat beliau selanjutnya adalah untuk bersungguh-sungguh supaya kita bisa sholat berjamaah. Terutama sholat isya dan sholat apa? Subuh. Maka seorang mukmin
tidak pernah meremehkan sholat berjamaah, Bu. Ingat, yang meremehkan sholat berjamaah itu ada tanda-tanda kemunafikan di hatinya. Orang mukmin tidak pernah, dia akan bersungguh-sungguh. Ya, sesibuk apapun dia usahakan bagaimana saya bisa sholat berjamaah. Kecuali kalau memang ada udzur yang syar'i ya, seperti sakit parah atau hujan lebat, ya, atau yang sifatnya memang diizinkan dalam syariat untuk tidak sholat berjamaah. Iya. Hadis berikutnya 419 sama dengan sebelumnya, hadis 420. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat subuh, maka ia berada di dalam tanggungan Allah. Masya Allah. Bayangkan, Bu, orang yang sholat subuh itu ditanggung oleh Allah, Bu. Maksudnya dalam tanggungan Allah gimana? Dalam jaminan Allah. Ya, Allah akan pelihara dia, Allah akan lindungi dia, Allah berikan taufik kepadanya. Ini keistimewaan yang luar biasa nih. Iya. Buat orang yang ikut sholat subuh, buat laki-laki itu sholat subuh berjamaah itu. Siapa di antara kita yang tidak ingin dijamin sama Allah, Pak? Kalau cuma kartu jaminan kesehatan mah kecil. Ya. Kartu ini dan itu kecil. Kita pengennya dapat jaminan langsung dari siapa? Allah. Allah kalau sudah menjamin, wah Masya Allah. Luar biasa, Ibu. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini Ibu-ibu. Kita buka tanya jawab. Barangkali Ibu-ibu atau Bapak ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Ada pertanyaan, Ustaz. Ada dua buah hadis yang daripada Bukhari, riwayat Bukhari, di mana yang pertama daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, telah masuk penduduk surga ke dalam surga dan telah masuk penduduk neraka dalam neraka. Dan kemudian Allah berfirman, keluarkanlah dari dalam neraka orang-orang yang ada keimanan walaupun sebesar biji zarah. Kemudian yang hadis yang kedua, Ustaz, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW berkendara dan membonceng Mu'adz bin Jabal membonceng di belakangnya, Ustaz. Kemudian Rasulullah SAW setelah memanggil Mu'adz, kemudian bersabda bahwa barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah syirkon min kolbi, kecuali Allah akan mengharamkannya api neraka, Ustaz. Atas dua hadis ini mohon penjelasannya, Ustaz. Yang satu dalam neraka, yang satu Allah mengharamkan neraka itu, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa jazakallahu khair. Hadis ini tidak bertabrakan, alhamdulillah. Kenapa? Karena tauhid seseorang di hati seorang hamba itu bertingkat-tingkat, Pak. Ada yang tauhidnya sangat sempurna. Saking sempurnanya sampai-sampai yang makruh pun dia tinggalkan. Sehingga ia masuk surga tanpa hisab dan adab. Makanya Rasulullah ketika menyifati orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab siapa? Humul ladzina la yastarqun.
wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Padahal kata para ulama minta diruqyah itu hukumnya makruh. Itu menunjukkan saking sempurnanya tauhid mereka sampai-sampai yang makruh aja tinggalkan. Iya. Dan tawakalnya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu mohon Bu jangan ngobrol. Masih tanya jawab Bu. Iya. Ada lagi orang yang masuk surga tanpa dihisab tapi tidak diadab. Ini derajat yang lebih rendah lagi. Kalau yang pertama tadi tidak dihisab, tidak diadab. Langsung masuk surga. Ini dihisab dulu oleh Allah tapi dia tidak diadab oleh Allah. Ada lagi yang masuk surga dihisab dan diadab dulu. Siapa mereka? Mereka yang mentauhidkan Allah tapi tauhidnya kurang. Karena tauhidnya kurang itu tidak kuat untuk menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi mereka tidak pernah mempersekutukan Allah. Mereka mentauhidkan Allah, iya. Tapi mereka berzina, mereka mencuri. Mereka misalnya korupsi dan yang lainnya. Ya. Sehingga akhirnya apa? Allah pun cuci dulu di dalam api neraka. Baru kemudian dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Allah haramkan ia dari api neraka. Kata-kata haramkan dari api neraka maksudnya apa? Tergantung dengan keimanan dia dalam tauhid. Semakin kuat tauhidnya, semakin haramnya sempurna dari neraka. Semakin kurang sempurna tauhidnya, kurang sempurna juga diharamkannya dari api neraka. Iya, karena ada yang diharamkan sama sekali dari neraka, ada juga yang diharamkan untuk kekal dalam neraka. Demikian Pak, paham insyaallah? Nah. Izin nasihat buat anak saya yang merasa susah banget buat bangun pagi Ustadz sebelum azan subuh. Sehingga beliau sering tidak hadir sholat subuh berjamaah. Kenapa? Ibu sebagai orang tua harus mencari tahu kenapa. Biasanya ini ada sebuah penyakit yang kurang bagus Bu. Apa Bu? Anak ibu ini suka begadang. Suka begadang baru tidur jam 11, jam 12 ya pantas aja. Makanya ibu harus awasi bilang Bu, nak Rasulullah itu kalau habis sholat isya tidur. Udah kamu tidur awal. Supaya kamu bisa sholat apa? Subuh berjamaah. Ya, ngapain kamu nonton sinetron segala. Drakor dan yang lainnya. Gak ada manfaatnya. Kadang si anak Bu bandel, dikunci kamarnya, dimatiin lampunya padahal nonton YouTube. Iya, ambil HP-nya Bu, tidur kamu, supaya kamu sholat subuhnya benar, bisa berjamaah. Jangan kamu seperti orang munafik, saya nggak mau anak saya jadi orang munafik. Bilang Bu, iya. Ibu sebagai seorang orang tua harus tegas. Jangan hanya karena sayang, aduh Ustadz saya kasihan sama dia. Masa ibu kasihan kalau dia tidak sholat subuh berjamaah, justru harus kasihan dong kalau dia ternyata apa? Dapat dosa di sisi Allah. Padahal si anak itu misalnya sudah balik. Ya. Ustadz kalau ada cakaran atau seperti goresan di dekat lutut dan pinggul warnanya ungu. Itu kenapa ya Ustadz kok gak hilang-hilang? Itu nanyanya sama dokter Bu. Iya.
Itu namanya nanyanya sama dokter. Ada mungkin nggak itu pengaruh dari godaan jin misalnya, setan, bisa jadi ada, ya. Tapi kalau ibu mau, ibu ruqyah aja, ibu tempel, pegang, ya tempatnya tersebut, bacain deh, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas, dan tiupkan kemudian balurkan ke situ. Ya, atau ibu pegang kalau memang sakit misalnya baca bismillah 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 3 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Bagaimana sholat di masjid yang di halamannya ada kuburan? Terjadi khilaf para ulama apakah halaman masjid termasuk masjid atau tidak. Ini berhubungan dengan masalah khilaf para ulama tentang batasan apa? Masjid. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa halaman masjid tidak termasuk apa? Masjid. Atas dasar itu kalau kuburannya ada di halaman nggak masalah kita sholat di masjid itu. Sebagian lagi ulama mengatakan bahwa halaman masjid termasuk apa? Masjid. Atas dasar pendapat ini berarti tidak boleh sholat di masjid tersebut karena ada larangan sholat di masjid yang dibangun di atas apa? Kuburan. Namun yang sahih, yang rajih wallahu alam, kalau halaman tersebut dipagari sehingga dipastikan itu masuk ke dalam area apa? Masjid, maka tidak boleh kita sholat di masjid tersebut. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang sholat di masjid, melarang membangun masjid di atas apa? Kuburan. Dan tidak boleh kuburan dijadikan apa? Masjid. Iya. Nah ini, tapi kalau misalnya halaman tersebut memang tidak secara ini juga tidak masuk masjid. Dan tidak digunakan untuk sholat dan yang lainnya dan dipastikan bukan bagian dari apa? Masjid, maka nggak masalah kita sholat di situ. Saya kesulitan Ustadz kalau sholat tahajud karena ngantuk banget. Bolehkah saya mengganti sholat tersebut dengan sholat rawatib dan duha? Masalahnya tiap hari enggak. Kalau cuma sekali-kali doang sih ya enggak masalah. Yang masalah itu tiap hari. Makanya enggak tahajud-tahajud. Yang paling penting Bu, Ibu jangan tinggalkan sholat witirnya deh. Karena sholat witir ini sangat ditekankan sekali. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang suka meninggalkan sholat witir. Apa kata Imam Ahmad? Dzaka rajulun su, itu orang buruk kata Imam Ahmad. Iya. Jadi kalau misalnya ibu nggak bisa bangun untuk di akhir malam, ya udah sholat witirnya sebelum tidur usahakan. Iya. Yang kedua, ibu atau yang bertanya ini tidurlah tidurlah di awal waktu malam. Jangan begadang. Insya Allah kalau tidurnya di awal waktu, ya seperti jam 8 malam atau jam 9 malam, insya Allah bisa bangun Bu. Ya, biidznillah. Sebetulnya sih mengikuti kebiasaan sih Bu. Orang sudah terbiasa bangun jam 3, insya Allah dengan sendirinya bangun Bu. Ya memang perjuangan kepada itu di awal-awal berat sekali betul. Tapi kalau kita berusaha terus, insya Allah Allah mudahkan. Ya. Bagaimana orang yang terlambat dari sholat berjamaah di masjid, kemudian ia pun sholat di rumahnya berjamaah bersama istri. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya dari hadis Abdullah bin Mas'ud,
dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW pernah terlambat sholat berjamaah. Karena ada keperluan. Ketika ke masjid ternyata orang-orang sudah selesai sholat. Maka Rasulullah pulang dan sholat bersama istrinya. Ya. Ini. Maka ini buat mereka yang memang ada ada uzur syar'i ya. Sehingga ia terlambat sholat, pas datang ke masjid ternyata sudah bubar. Kemudian dia pulang lagi dan sholat bersama istrinya nggak apa-apa. Karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sholat jamak qashar itu batas waktunya sampai berapa ya Ustadz? Selama safar. Karena qashar itu artinya apa? Mengurangi jumlah rakaat yang tadinya 4 jadi 2. Batasannya sampai berapa? Selama safar. Disebut safar, Bu. Kalau kita tidak tahu berapa hari kita akan selesai urusan kita di sana. Misal Ibu mau pergi ke Singapura, ada perurusan. Tapi saya tidak tahu saya akan selesai berapa hari. Ya, ada kemungkinan 4 hari, mungkin seminggu karena saya harus mengurus permasalahan di sana. Selama kita belum tahu kapan selesainya, selama itu juga kita disebut musafir. Tapi kalau ibu misalnya tahu saya akan tinggal di Jepang 2 tahun karena namanya suami yang ditugaskan oleh pemerintah sebagai apa gitu di sana atau tugas dari kantor misalnya. Dan kita sudah tahu bakalan tinggal di sana 2 tahun. Maka semenjak sampai ke tempatnya sudah tidak boleh qashar lagi. Sudah dihukumi sebagai mukim. Iya. Tapi dalam perjalanannya boleh mengqashar. Makanya Rasulullah SAW berbeda-beda, Bu. Hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang berapa lamanya musafir itu. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW tinggal di Tabuk selama 20 hari dan terus menerus mengqashar. Dalam satu riwayat yang lain 17 hari, satu riwayat yang lain 21 hari. Bahkan Ibnu Umar pernah di Azerbaijan selama 6 bulan terus menerus mengqashar. Iya. Kenapa? Nah dari itu karena mereka belum tahu kira-kira selesainya kapan. Kalau seperti ini keadaannya boleh kita terus mengqashar. Tapi kalau kita sudah tahu misalnya saya mau sekolah ya di Saudi selama 4 tahun. Ya udah kalau kita udah tahu kita bakalan tinggal di sana 4 tahun. Semenjak sampai sana udah nggak boleh mengqashar lagi. Ya. Karena sudah ada niat untuk apa? Mukim. Anak saya les sampai jam 8 malam, jadi dia tidak bisa isya berjamaah sampai di rumah jam 8.30-an. Apakah saya sebaiknya menunggu anak saya pulang agar dia ada teman untuk sholat berjamaah? Nggak apa-apa. Karena sholat isya itu yang paling utama di akhir waktu. Bolehkah mengubah niat ketika niat witir 3 rakaat dengan 2 salam lalu terdengar adzan? Kita ubah jadi witir 3 rakaat dengan 1 salam saja boleh. Karena yang terpenting adalah niatnya witir. Apakah boleh beralasan tidak sholat subuh di masjid berjamaah karena masjidnya dingin sekali? Ya beli jaket dong. Kalau udah tahu masjidnya dingin banget, bawa jaket. Ya, bawa jaket. Masa nggak punya jaket, nggak punya jas atau apa gitu yang bisa menghangatkan? Untuk pemberian zakat,
Apakah harus disampaikan kepada penerimanya? Kalau ini adalah zakat, enggak harus. Yang terpenting niat pemberinya adalah apa? Zakat. Dan orang yang menerimanya memang orang yang berhak mendapatkan apa? Zakat. Jadi enggak perlu ada pemberitahuan ini zakat, enggak perlu. Iya. Bagaimana cara menolong orang yang terkena was-was sehingga takut sholat? Hanya karena takut bacaan salah arti. Wah, ini mah was-was setan namanya, Pak. Masa hanya gara-gara takut bacaan salah arti jadi nggak sholat? Ini malah jadi jatuh kepada dosa yang lebih besar. Kita bilang ke dia, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuan. Udah kamu lakukan sesuai kemampuan kamu deh. Ya. Begitu banyak Ustadz keutamaan sholat berjamaah buat laki-laki. Apakah wanita bisa seperti itu? Bu, alhamdulillah untuk wanita mah nggak perlu capek-capek. Ternyata sholat ibu di rumah lebih besar pahalanya dibandingkan sholat berjamaah di mana? Di masjid. Iya. Ini kan diberikan oleh buat ibu-ibu berarti diberi oleh Allah apa, Bu? Kemudahan. Tapi banyak perempuan maunya yang susah-susah. Udah dikasih kemudahan sama Allah, kata Rasulullah apa? Rumah kalian lebih baik buat apa? Kalian. Tuh Masya Allah. Ibu nggak harus capek-capek jalan kaki ke masjid. Ibu nggak harus capek-capek harus ya panas-panasan atau dingin-dingin di luar. Ibu tetap di rumah aja. Ternyata pahalanya jauh lebih besar dibandingkan ibu pergi sholat berjamaah ke masjid. Alhamdulillah. Syukurilah itu, Bu. Ya. Tadi masuk masjid kajian sudah dimulai, bagusnya yang mana ya Ustadz? Kita sholat tahiyat masjid atau langsung duduk kajian aja? Nabi SAW sedang khutbah Jumat. Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Sulaik datang dan langsung duduk. Lalu Nabi bersabda, as-shalaita raka'atain? Kamu sudah sholat 2 rakaat belum? Kata ya Sulaik, belum hai Rasulullah. Kata Rasulullah, kum farka ya watajawaz fihima. Ayo bangun, sholat kamu dan ringankan sholatmu. Padahal mendengarkan khutbah Jumat hukumnya apa? Wajib. Namun tetap Nabi menyuruh orang ini untuk sholat tahiyat masjid. Maka yang lebih baik ya sholat tahiyat masjid aja. Iya. Pak Ustadz, kalau sholat berjamaahnya di rumah sama istri gimana Pak Ustadz? Ini alasan pemalas. Iya. Rasulullah SAW bersabda apa? Aku ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat apa? Mungkin aja itu yang gak sholat berjamaah sama istrinya di rumahnya. Tapi Nabi tidak mengatakan, oh mungkin mereka sholat berjamaah sama istrinya kali. Enggak, Nabi mengatakan aku mau bakar itu rumahnya. Yang tidak menyaksikan sholat apa? Berjamaah. Nabi tidak nanya dulu dia jamaah sama istrinya enggak di rumah. Ya. Berarti itu menunjukkan Bu, bahwa seorang laki-laki tetap tidak diizinkan demikian. Harus dia sholat berjamaah kemana? Ke masjid. Iya. Apakah sholat perempuan di dalam kamarnya Ustadz bisa dihitung 50 kali derajat karena tersembunyi di kamar? Kalau 50 derajatnya saya tidak tahu.
Kalau betul di tempat di kamar tidurnya yang lebih tersembunyi, betul ada hadisnya yang sah yang dihasankan oleh Syekh Albani. Itu lebih besar pahalanya. Ya. Apakah boleh mengadakan baksos pemeriksaan kesehatan di masjid secara gratis dan berbayar, tapi diskon? Pertama Bu, kalau gratis nggak masalah, kan itu memang sosial. Adapun berbayar ini sama dengan jual beli. Dan jual beli di dalam masjid boleh nggak? Nggak boleh. Iya. Jadi kalau mau di dalam masjid, khusus yang gratis aja. Adapun yang berbayar, sediakan aja di luar masjid. Iya. Baik, sudah tidak ada lagi yang bertanya. Alhamdulillah. Ini saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang kurang itu yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.